Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Enal. Apa kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah, baik sekali. Kelihatan kan dari bagaimana saya hari ini segar, ceria dan berbahagia. Oh, berbahagia. Tapi saya lihat Bapak murung loh. Dari kemarin tuh saya lihat Bapak murung loh. Sebenarnya sih gimana ya, tapi nanti dah. Karena sebenarnya ada sesuatu nih sebenarnya yang ingin saya bicarakan. Kira-kira Ibu ini ada waktunya nggak kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Oh, hari ini, Pak. Oh iya. Kebetulan hari ini saya punya waktu loh, Pak. Sekitar 20-30 menit ke depan bisa lah ya kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kalau begitu apa nih kira-kira yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Sebenarnya sih ini terkait dengan kemarin kunjungan supervisi pengawas kemarin. Jadi setelah pengawas kemarin kunjungan, saya gundah gulana dan resah, Ibu. Seperti itu. Jadi begitu, Bapak merasa resah, gundah gulana, tidak tenang ya setelah kedatangan pengawas untuk supervisi 2 hari yang lalu. Iya betul, Ibu, seperti itu. Baik, karena waktu kita tidak terlalu banyak, Pak ya, untuk ngobrol-ngobrol begitu. Jadi dari obrolan kita ini Bapak inginnya mendapatkan apa nih? Sederhana sebenarnya, Ibu. Saya intinya begini, dari pembicaraan kita nanti ya mudah-mudahan saya bisa menempatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu, Bu Laili. Oh, baik. Gitu ya, Pak ya. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat Bapak merasa resah, gundah gulana, tidak tenang begitu, Pak? Jadi begini, Bu Laili. Jadi kemarin pas pengawas datang, jadi pengawas mengkritik pembelajaran saya, dan saya ya merasa tidak terima dan sedikit kurang menerima kritik dari pengawas tersebut. Oh, jadi begitu ya. Apa yang menyebabkan Bapak mendapat kritikan dan teguran tersebut? Sebenarnya sih tidak terlalu serius tapi serius, Ibu. Tidak terlalu serius tapi serius. Tidak terlalu serius tapi serius ya. Tidak serius tapi serius. Maksudnya bagaimana, Pak? Boleh diceritakan lagi? Ketika kemarin saya mengajar, ya, melakukan proses pembelajaran, ya saya gunakan pembelajaran yang mungkin terlalu monoton, kurang menarik karena saya fokus menggunakan buku teks dari kementerian. Seperti itu, Bu Laili. Oh, begitu. Jadi Bapak ini mendapat teguran dan kritikan dari pengawas karena Pak Enal nih hanya fokus ke buku teks gitu ya, penggunaan buku teks di kelas. Nah, lalu boleh saya tahu nih tanggapan Bapak waktu itu apa? Kalau saya pribadi ketika pengawas mengatakan seperti itu, mengkritik saya bilangnya ya saya nyaman dengan pembelajaran seperti ini. Saya merasa dengan buku teks ini anak-anak itu gampang diarahkan. Anak-anak itu gampang untuk fokus dalam pembelajaran. Dan begini, Bu, ini pendapat saya sih ini. Menurut saya buku teks kan sudah standar yang dikeluarkan oleh kementerian, standar kurikulum. Jadi ya pasti hasilnya nanti akan lebih baik. Itu pendapat saya seperti itu. Oh, baik, begitu ya. Jadi menurut Bapak tuh lebih mudah berhasil ketika menggunakan buku teks gitu ya. Baik, ngomong-ngomong soal tingkat keberhasilan nih, Pak ya. Menurut Bapak, tingkat keberhasilan pembelajaran di kelas itu tuh tolok ukurnya apa gitu, Pak? Pembelajaran itu
itu dikatakan berhasil ketika, ini menurut saya pribadi ya, ketika seorang murid sudah tuntas dalam mendapatkan pemahaman yang baik dan juga hasil yang baik. Itu sederhananya menurut saya. Begitu ya. Jadi kalau misalnya kita hitung nih dari skala 1 sampai 10, berarti yang Bapak sebutkan barusan itu hitunglah ya berada di angka 10. Ya, oke. 10. Berada di angka 10. Oke, good. Nah, kalau dari pengamatan Bapak selama pembelajaran di kelasnya Pak Enal nih, tingkat keberhasilan anak-anak itu kira-kira berada di angka berapa? Tadi kan saya bilang kalau berhasil di 10 Ibu ya. Iya. Tapi sebenarnya dalam hati kecil saya ini, sebenarnya ya masih di angka 6 mungkin ya. Karena begini kan, kalau anak-anak kita kan berbeda-beda Ibu ya. Jadi karena dia berbeda-beda, berbedanya ini maksudnya ada yang senang belajar dengan ada kita kasih gambar, ada yang senang belajar terus gurunya memberikan sesuatu yang konkret, yang nyata. Kemudian ada yang senang dengan ditampilkan video. Jadi ya menurut saya untuk sementara kalau dirata-ratakan sih masih di angka 6 ya, seperti itu. Baik, dari yang saya dengar nih, dari yang Bapak sampaikan barusan, berarti tingkat keberhasilan anak-anak di pembelajaran Bapak masih berada di angka 6 begitu ya? Sekitar dengan karakter anak yang berbeda-beda, yang A, B, C, D dan seterusnya begitu Bapak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya yang Bapak inginkan itu tingkat keberhasilan mereka berada di angka berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 nih. Iya. Kita sih maunya maksimal, maunya 10 Ibu ya. Tapi kan kita harus realistis juga. Ya syukur-syukur saya dapat 8 dari 10 sudah. Itu sudah luar biasa. Kalau dilihat dari ya murid saya. Angka 8 ya saya bersyukur. Seperti itu. Angka 8 Pak ya? Udah alhamdulillah baik. Nah, kira-kira nih apa yang Pak Enal dapat lakukan gitu, bisa lakukan untuk membantu si anak-anak ini untuk mencapai tingkat keberhasilan di angka 8? Nah, itulah dia itu. Itu yang masih saya pikirkan bagaimana kira-kira caranya saya bisa mendapatkan angka keberhasilan 8. Itu ya. Masih Bapak pikirkan juga masih ternyata. Pikirkan seperti itu. Baik. Kalau dari hasil pengamatan Bapak nih selama pembelajaran di kelas, anak-anak itu lebih suka melakukan apa gitu? Melakukan aktivitas apa gitu dalam pembelajaran di kelas? Dan mereka fokusnya itu apa gitu? Lebih senang apa gitu ketika dalam pembelajaran Bapak gitu? Bagaimana selama pengamatan Bapak? Jadi selama ini sih Bu ya, kelihatannya anak-anak itu antusias belajar kalau dalam teks pembelajarannya itu ada gambar, kemudian ada tampilan video. Kemudian terkadang anak-anak itu sangat senang dan antusias ketika kita sebagai guru membuat pelajaran menyenangkan, membuat ice breaking untuk mereka lebih bersemangat, kemudian untuk mengkendorkan pikiran-pikiran dan ketegangan ketika belajar. Mungkin seperti itu kayaknya Ibu yang harus saya lakukan. Saya pikir ya seperti itu mungkin Bu. Oh iya baik Pak. Memang mungkin seperti itu juga mungkin ya yang diinginkan oleh pengawas itu ya Pak ya. Baik. Kita kan udah ngobrol nih kesana kemari ya. Dari tadi ngobrol kesana kemari. Dari obrolan kita yang panjang kesana kemari nih Pak nih. Kalau boleh tahu, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran di kelas dan terkait juga dengan permasalahan dengan pengawas?
Hmm, kan tadi apa udah saya bilang kan ada dua hal intinya dari apa yang saya bicarakan. Pertama terkait pengawas, kemudian terkait pembelajaran. Nah, mungkin saya apa namanya? Saya akan pertama akan berencana menemui beliau lah, bisa minta maaf, kemudian meminta arahan, karena sebenarnya itu yang dimaksud oleh beliau. Mungkin saya yang tidak menerimanya terlalu legowo. Kemudian kalau masalah pembelajaran, mungkin ya saya akan melaksanakan pembelajaran yang lebih bervariatif, kemudian memanfaatkan media-media, kemudian tentunya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat murid-murid akan antusias dan bersemangat dan berbahagia dalam belajar, seperti itu. Oh, begitu Pak ya. Bagus sekali. Nah, terkait dengan waktu nih, kira-kira kapan nih Bapak akan lakukan planning yang tadi, yang barusan Bapak sampaikan? Ya, pastinya sih menunda berarti tidak melakukan. Nah, jadinya ya ketika kita berpikir untuk berubah, ya di saat itu kita melakukannya, dan saya akan melakukannya langsung besok, langsung saya akan lakukan. Seperti itu Bu Laili. Gitu ya, lebih cepat lebih baik. Iya. Jadi begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, yang akan Bapak lakukan terlebih dahulu yang mana nih? Terkait dengan waktu ya, yang mana nih kira-kira yang paling cepat untuk Bapak eksekusi nih? Yang pastinya sih kalau menemui pengawas kan tidak gampang Ibu ya. Betul, Butuh betul. waktu, momen yang pas, dan itu tidak gampang. Jadi yang paling gampang dan paling mudah dilakukan mungkin yang pertama akan melaksanakan pembelajaran dulu. Bagaimana saya akan merubah pembelajaran saya, baru kemudian saya akan mengatur waktu bagaimana untuk bisa bertemu dengan pengawas, meminta maaf, dan tentunya meminta arahan bagaimana melaksanakan pembelajaran yang sebaik-baiknya. Oke, jadi Bapak akan lebih dulu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dulu di kelas gitu Pak ya, baru kemudian nanti ketika ada waktu mengatur waktu untuk menemui pengawas. Jadi begitu ya Pak? Iya. Waduh, saya senang sekali loh mendengarnya ya. Sekarang bagaimana nih perasaan Bapak? Nah, amazing. Jadi saya sekarang ya merasa lega lah, tenang, lebih bersemangat, dan ya tentunya akan segera melaksanakan pembelajaran dengan ide-ide baru. Mungkin ini salah satu manfaat dari kita berdiskusi, bercerita dengan rekan. Terima kasih banyak Bu Laili atas sama-sama waktunya. Bapak. Saya senang sekali dan saya doakan semuanya berhasil ya Pak dengan planning-planning Bapak. Iya. Dan nanti saya juga pengen loh nanya-nanya hasilnya. Boleh dong ya? Kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya untuk kedepannya. kita. Baik. Oke.